Assalamualaikum teman-teman, salam rahayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 01. Kita hari ini masih membahas tentang pemujaan berdarah di zaman animisme ataupun megalitikum sebelum datangnya Bhairawa Tantra. Kami ingin beritahukan bahwa pola-pola ini sudah ada ya dari zaman nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu sebelum agama Hindu-Buddha masuk. Kita sudah jelaskan di beberapa episode yang lalu. Nah, kita sekarang akan mulai menceritakan jejak artefak praktik pemujaan berdarah, dan kita mulai dari Sumatera, khususnya yang mendahului atau bersinergi dengan ajaran Bhairawa Tantra. Bisa ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari situs megalitik, relief candi, hingga struktur altar dan arca-arca yang menunjukkan simbolisme pengorbanan atau pemujaan terhadap kekuatan gaib. Berikut beberapa contoh penting. Kita mulai dari Sumatera ya. Kita mulai dari ujung pulau Sumatera di wilayah Aceh dan Gayo. Terdapat indikasi kuat akan praktik pemujaan dan ritus berdarah yang mendahului masuknya Islam. Meskipun jejaknya lebih tersembunyi karena proses Islamisasi yang sangat kuat di kawasan ini, namun sejumlah situs megalitik, tradisi lisan, dan temuan arkeologis menunjukkan jejak kebudayaan spiritual berdasar pada pemujaan leluhur dan alam yang kemungkinan besar mencakup praktik persembahan berdarah. Jejak artefak dan tradisi di Aceh Gayo. Pertama, situs megalitik Loyang Mandale dan Ujung Karang, Danau Laut Tawar Gayo, Takengon, Aceh Tengah itu ya sekarang. Lokasi sekitar Takengon, dataran tinggi Gayo. Temuan kuburan batu, pecahan tembikar, dan peralatan batu dari 3.500 tahun yang lalu. Ini sangat tua teman-teman ya. Situs megalitik Loyang Mandale dan Ujung Karang ini sudah dilakukan penelitian arkeologi yang luar biasa lama teman-teman. Indikasi praktek leluhur dengan kemungkinan unsur persembahan. Analisisnya, arkeolog menduga situs ini adalah hunian sekaligus tempat ritual. Tidak ditemukan langsung altar darah, tetapi struktur megalitik dan konteks pemujaan leluhur membuka kemungkinan adanya pengorbanan hewan dalam ritual nenek moyang masyarakat Gayo. Nah, mungkin teman-teman kalau untuk situs megalitik Loyang Mandale ini dan Ujung Karang ini, kami tidak akan menceritakan tentang arkeologinya karena kawasan itu sudah dilakukan oleh peneliti arkeologi dari Balai Arkeologi Sumatera Utara mungkin sudah hampir 10 tahun lebih, dan nanti di deskripsi kami kasih linknya ya teman-teman. Kami tidak akan menjelaskan terlalu banyak karena kami menghormati Balai Arkeologi Sumatera Utara, sehingga kami tidak ingin mendahului mereka karena mereka sudah ahli di situ. Jadi nanti Anda baca aja penjelasan penelitian arkeologinya di link deskripsi ya teman-teman ya. Kedua, tradisi munajat dan panggilan roh di Gayo. Meskipun saat ini sudah terislamisasi, beberapa praktik spiritual tua masih bertahan dalam bentuk ratep, pujian atau zikir yang diduga awalnya pengganti mantra-mantra lama. Yang kedua, ritual memanggil roh leluhur untuk menolak bala dengan sesajen berupa ayam, darah, atau sirih. Ini bisa jadi bentuk transformasi dari ritual berdarah yang lebih tua sebelum Islamisasi. Oke ya. Pola sinkretik pra-Islam di Kerajaan Lamuri dan Perla. Oke ya. Lamuri abad 7-12 adalah kerajaan awal di pesisir timur Aceh yang dipengaruhi Hindu-Buddha, bahkan diduga sempat mengadopsi tantrisme, terutama dari aliran Vajrayana. Ingat ya itu teman-teman ya. Jadi di Lamuri dulu sudah ada aliran tantrisme dari Vajrayana. Lalu tidak banyak artefak tersisa, tetapi ada laporan
Nisan-nisan kuno bergaya Hindu-Buddha. Beberapa legenda rakyat menyebut tentang Raja Sakti dan tempat keramat yang biasa dihubungkan dengan praktik Bhairawa lokal. Nah, kalau Anda ke Museum Aceh di Banda Aceh, Anda akan menemukan artefak-artefak tulisan kuno bergaya Hindu-Buddha, teman-teman. Itu ada di Museum Aceh. Oke. Yang keempat, tradisi lisan dan sastra lisan Gayo. Cerita rakyat Gayo mengandung unsur roh penjaga gunung, hutan, dan danau yang hanya bisa ditenangkan dengan tumbal, sering dalam bentuk hewan. Konsep sumbangan darah ke tanah ukun, dan pengorbanan sebelum membuka ladang muncul dalam beberapa narasi adat. Oke, jadi teman-teman, itu pola sudah ada dari dulu, hanya terjadi perubahan-perubahan karena Islam sudah masuk, jadi dia lebih dimodifikasi. Namun kita ingin membahas lebih dalam tentang Lamuri, kerajaan awal yang terletak di pesisir timur Aceh, kemungkinan di sekitar wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar saat ini. Memang merupakan salah satu kerajaan tertua di Sumatera yang disebut dalam berbagai sumber asing seperti catatan Tiongkok dinasti Tang dan catatan Arab Persia sejak abad ke-7 Masehi ya. Lamuri itu tua banget teman-teman, abad ke-7 sudah ada di sana. Dan peninggalan-peninggalan itu kalau Anda ke Banda Aceh masih ada. Lamuri, kerajaan tua dengan jejak Hindu-Buddha Tantrik. Kami ulangi ya teman-teman di sini ya. Lamuri, kerajaan tua dengan jejak Hindu-Buddha Tantrik. Pengaruh Hindu-Buddha dan Tantrisme, satu agama yang dianut. Bukti arkeologis dan toponimi menunjukkan bahwa Lamuri mengenal agama Hindu dan Buddha, Mahayana, bahkan Vajrayana Tantrik. Dugaan pengaruh Tantrik diperkuat oleh patung-patung bergaya Tantrik seperti Avalokitesvara dengan tangan banyak yang ditemukan di sekitar Aceh. Relief dan patung di gaya Sriwijayapala yang berasosiasi dengan Bhairawa Tantra dan pemujaan aspek Dewi Murka. Dua, jalur masuk pengaruh Vajrayana melalui hubungan dagang dan ziarah antara India Timur, Benggala, Sriwijaya, dan Tibet. Kemungkinan besar Lamuri adalah salah satu pelabuhan ziarah atau tempat transit spiritual bagi para biku dan yogi dari atau menuju Nalanda dan Sriwijaya. Ingat teman-teman ya, Aceh itu, Banda Aceh itu pintu gerbang untuk masuk ke Sriwijaya dan ke Jawa, Kalimantan dahulu kala ya. Kenapa? Semua harus melewati laut, yaitu Selat Malaka. Semua pasti masuk dari situ, nggak bisa deh teman-teman. Siapapun mau kemana pun itu, kalau ditemukan banyak penemuan tuh, pasti dia sudah akan melalui Selat Malaka. Ketiga, jejak tantrik dalam tradisi lokal. Cerita rakyat dan kepercayaan Aceh lama menyimpan unsur mantra, jimat, dan kekuatan magis yang menyerupai sisa-sisa ritual tantrik. Misalnya penggunaan darah dalam sumpah, pemujaan pada keramat, dan konsep kekuatan batin dari tubuh manusia sangat khas dalam Vajrayana. Banyak modifikasi. Oke ya teman-teman ya. Bukti arkeologis terkait lokasi kota Banda Aceh, pegunungan dekat Lamreh, temuan fragmen patung Avalokitesvara dan reruntuhan stupa. Makna, indikasi kuat pengaruh Buddha, Mahayana, Vajrayana. Lok Semaweh, Junip Pauseng, batu nisan pra-Islam bergaya India Timur. Indikasi kontak budaya India dan Sriwijaya. Aceh Besar, Lamreh, sisa benteng dan struktur kuno, mungkin bagian dari pusat pemerintahan atau ritual. Kalau Anda ke Banda Aceh, ini masih bisa dilihat loh. Oke. Bahkan masjid di Indrapuri dulu itu dibangun di atas reruntuhan candi. Mengapa Vajrayana masuk ke Lamuri? Karena Sriwijaya sebagai puncak Vajrayana pada abad 18-12 menjadi penyalur utama. Lamuri adalah pintu masuk utama ke Sumatera dari Laut India Selat Malaka. Ini tadi sudah kami jelaskan ya. Lamuri adalah pintu masuk utama ke Sumatera dari jalur Laut India Selat Malaka.
Lalu banyak pendeta dan yogi menggunakan jalur ini menuju pusat pembelajaran agama seperti Nalanda, India, dan Muara Jambi, Sumatera Timur. Tetap harus lewat Selat Malaka ya teman-teman. Dulu belum ada pesawat, semua melalui laut, pasti akan lewat Selat Malaka. Mau ke Jawa, mau kemanapun. Itulah kenapa Lamuri itu sudah cukup tua. Abad ke-7 dia udah ada. Oke ya teman-teman. Karena dia ngelewat, bahkan mungkin lebih tua dari ini diduga ada teman-teman. Karena itu Selat Malaka itu jalur. Itu yang perlu kami sampaikan. Referensi sejarah tambahan yang kami sampaikan di sini adalah Itsing abad ke-7 menyebut kerajaan di Sumatera yang religius dan banyak biksu, yaitu Lamuri. Arab dan Persia menyebut Lamuri sebagai kerajaan dengan pengaruh India. Dalam naskah lokal dan hikayat ada kisah-kisah yang mengandung unsur kekuatan supernatural, mantra dan pertapaan keras sejalan dengan praktik Vajrayana. Jadi Lamuri kemungkinan besar bukan hanya kerajaan dagang tapi juga wilayah spiritual transisi di mana ritual Vajrayana, pemujaan dewa murka dan praktik magis pernah hidup berdampingan dengan budaya lokal hingga nantinya digantikan oleh Islamisasi awal di abad ke-13. Jadi teman-teman, cukup lama loh Lamuri ini, abad ke-7 sampai abad ke-13, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hampir 500 tahun loh dia bertakhta di Aceh. Kalau Anda ke Aceh, pasti Anda akan mengerti ini. Kalau kami kan sudah biasa kan. Ada campuran India, itu udah jadi kebiasaan nih teman-teman. Jadi memang orang-orang di Aceh itu kan sudah campur. Jadi dari pola makan, makanannya, adatnya itu tidak akan jauh-jauh sebenarnya dari Lamuri ini teman-teman. Karena dia bertahta cukup lama teman, ratusan tahun ya kan. Abad ke-13 berarti tahun 1200 baru masuk Islamisasi, yaitu Samudra Pasai ya. Jadi abad ke-7, coba dari abad ke-7 berarti tahun 600-an. Hampir 500 tahun lebih Lamuri berkuasa di sini. Makanya sebenarnya kalau Anda pernah ke Banda Aceh, pasti Anda paham jejak itu masih ada. Dan hebatnya masyarakat di Aceh itu biarpun sekarang sudah menjadi mayoritas Islam, mereka tidak membantah. Itu yang kami salut teman-teman. Nengok masyarakat di Nanggoro Aceh Darussalam itu, mereka tidak membantah, malah dijaga ini situs-situs ini. Malah dijaga. Kami salut lah. Karena kami sudah pernah ke sana. Sebagai kesimpulan, di Gayo dan Aceh, Lamuri, jejak praktik pemujaan berdarah memang tidak semasif di Padang Lawas, tapi tetap ada secara implisit dan jejak megalitik, tradisi leluhur, dan pola sinkretik Hindu-Buddha awal. Bukti, material langsung seperti altar darah memang sulit ditemukan karena kondisi geografis dan konservasi buruk, pengaruh Islam yang menutupi simbolisme lama. Namun, rekonstruksi budaya melalui pendekatan etnokeologi dan tradisi lisan bisa membuka tabir masa lalu spiritual yang kaya seperti ini. Oke, mungkin teman-teman sampai di sini aja untuk wilayah Sumatera ya. Untuk untuk di Aceh ini tentang adanya praktik-praktik pemujaan masa lalu yang tidak jauh-jauh berhubungan yang dengan darah, dan kami sudah sebutkan alirannya, bukti-bukti arkeologinya, dan itu memang nyata. Dan seperti kami bilang tadi, masyarakat Aceh tidak membantahnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.